Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Satrio dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau ingin memaparkan tentang makalah kelompok 10 dari mata kuliah Ilmu Al-Lughuh An-Nafsi yang diampu oleh Bapak Durtam dengan berjudul Gangguan Bahasa dan Penanganannya. Baiklah, sebelum kita mulai, ada pendahuluan sedikit bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi utama manusia untuk menyampaikan ide dan perasaannya. Baiklah, namun dibahas dalam kelompok ini yaitu tentang bahasa dan yakni gangguan bahasa dan penanganannya. Gangguan bahasa adalah kondisi sulit untuk memahami, mengolah, dan menyampaikan bahasa baik secara lisan atau tulisan. Nah, perbedaan penting di sini ya, gangguan bahasa itu berkaitan dengan sistem bahasa. Jadi sistem bahasa ini secara keseluruhan itu apabila ada gangguan itu sangat akan berpengaruh. Ini berbeda halnya dengan gangguan berbicara yang menuju ke artikulasi arah pengucapan bunyi. Baiklah, kemudian kita lanjut, ada beberapa jenis-jenis gangguan bahasa. Gangguan berbahasa yakni yang pertama ada afasia, yang kedua ada gagap, yang ketiga ada disleksia, yang keempat ada autisme. Apa itu gagap, teman-teman? Atau apa itu afasia, teman-teman? Baiklah, saya akan memberikan definisi per jenis-jenis gangguannya satu persatu. Afasia, apa itu afasia? Afasia adalah kerusakan otak atau stroke, atau bisa juga dari cedera ya, yang mengganggu kemampuan berbicara atau memahami. Kemudian ada namanya gagap. Gagap itu gangguan kelancaran berbicara berupa pengulangan kata. Contohnya aku. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya disleksia. Disleksia ini adalah kesulitan dalam membaca dan mengenali huruf ya. Nah, disleksia ini juga termasuk dalam jenis gangguan bahasa. Kemudian yang keempat ada namanya autisme ya. Apa itu autisme? Autisme itu hambatan komunikasi verbal dan nonverbal serta interaksi sosial. Baiklah. Karena jenis-jenis gangguan bahasa itu ada berbagai dan setiap gangguan, setiap kendala pasti ada aja penanganannya. Nah, sebelum penanganannya itu kita diagnosa dulu. Kita lihat apa faktor-faktornya. Nah, faktor-faktornya ini bisa dari neurologis. Apa itu neurologis? Neurologis itu faktor kerusakan saraf atau otak. Yang kedua ada genetik, riwayat keturunan dalam keluarga. Yang ketiga ada fisik, yaitu gangguan pendengaran yang menghambat peniruan bunyi ya. Jadi termasuk dengan gangguan pendengaran dari telinga ya. Kemudian yang keempat ada psikologi dan lingkungan. Kurangnya stimulasi komunikasi dalam rumah atau penggunaan gadget berlebih. Nah, itu dari psikologis dan lingkungan. Nah, dampaknya di sini nih. Dampaknya dari gangguan bahasa itu apa sih? Dampaknya itu menurunnya prestasi akademik. Nah, ataupun menurunnya pemahaman dan lain-lain. Namun dalam ranah pendidikan ini tertuju dalam dampaknya menurunnya prestasi akademik karena sulit memahami pelajaran, serta munculnya rasa rendah diri atau menarik diri sendiri dari pergaulan karena tidak percaya diri, yaitu punya kekurangan atau gangguan-gangguan dalam berkomunikasi. Baiklah, kemudian setelah adanya gangguan, faktor dan dampaknya dalam pembelajaran itu, nah, namanya gangguan atau trouble pasti ada aja penanganannya. Atau bisa analoginya, kalau ada sakit pasti ada obatnya, gitu ya, kalau bahasa dokter. Nah, di sini ada gangguan, ada diagnosis, dan ada penanganannya. Nah, tadi gangguan-gangguan dan serta dampak dan juga faktor-faktornya sudah dijelaskan. Kini kita masuk ke diagnosis dan penanganannya. Cara diagnosisnya itu dilakukan wawancara, riwayat perkembangan,
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, observasi, komunikasi. Dia diobservasi komunikasinya. Kemudian yang ketiga adalah tes kemampuan bahasa, dites kemampuan bahasanya. Yang keempat ada pemeriksaan medis seperti MRI kalau perlu ya. Jadi untuk kita memahami atau mendiagnosa bahwa si anak peserta didik itu mengalami gangguan komunikasi, itu salah satunya dengan cara didiagnosa dengan 4 cara tersebut. Atau ada juga dengan terapi wicara, yaitu melatih pengucapan dan pemahaman secara profesional. Kemudian peran keluarga juga turut membantu memberikan stimulasi rutin di rumah dan mengurangi menggunakan gadget ya. Jadi keluarga membantu untuk menstimulasi komunikasi dan mengurangi si anak yang dalam masalah gangguan komunikasi ini untuk menggunakan gadgetnya dikurangi. Kemudian peran sekolah di sini juga ikut andil untuk memberikan perhatian khusus dan metode belajar yang sesuai untuk si anak ya. Kesimpulannya pada makalah ke-10 ini, deteksi dini adalah kunci. Kerjasama antara keluarga, tenaga medis, dan guru sangat menentukan keberhasilan peningkatan kemampuan komunikasi penderita. Jadi, pada kesimpulannya, bila mana seorang anak itu mengalami berbagai macam gangguan komunikasi yang telah diketahui faktor-faktornya dan dampak-dampaknya, maka kita harus sejak dini untuk mendiagnosa. Kemudian setelah mendiagnosa, kita melakukan penanganan. Penanganannya itu banyak dengan cara terapi wicara atau tes medis seperti MRI bila diperlukan dan berbagai macam lain. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.